Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan masuk ke dalam subtema yang tadi sudah disampaikan oleh MC mengenai buah roh. Dan teks yang akan kita pelajari bersama adalah dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya tidak hanya membicarakan di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23 tentang buah roh, tetapi kita melihat ini di dalam konteksnya secara luas. Mari kita berdoa meminta anugerah Tuhan sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di malam hari ini lagi. Kami minta anugerah Tuhan menyertai kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu tentang buah roh. Kami sadar bahwa ini adalah sesuatu tuntutan Allah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tetapi di pihak lain kami juga sadar bahwa ini tidak mungkin kami miliki dari diri kami sendiri kecuali oleh pekerjaan Tuhan semata. Karena itu kami berdoa, biarlah Engkau memimpin kami di dalam pembelajaran ini dan menyadarkan kami betapa kami membutuhkan Engkau dan membutuhkan penopangan tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca pasal 5 secara menyeluruh di dalam konteksnya, mari kita lihat ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam konteks luas daripada pasal 5. Yang pertama kita lihat di dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15, apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sana? Rasul Paulus berbicara mengenai kemerdekaan Kristen. Dan saudara dan saya harus ingat bahwa buah roh ada di dalam konteks keterkaitan yang tidak dapat dilepaskan dari kemerdekaan Kristen. Saudara dan saya dapat berbuah oleh karena saudara dan saya memiliki kemerdekaan Kristen. Karena itu saudara dan saya harus ingat pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15 tidak boleh dilepaskan dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 tadi. Jadi ini berbicara mengenai kemerdekaan Kristen, di mana Paulus menekankan bahwa landasan daripada kemerdekaan Kristen adalah kebenaran Kristus yang memerdekakan umatnya dari kutuk hukum Taurat. Banyak sekali penjelasannya, namun kita mau lihat di dalam kesimpulan yang John Calvin itu berikan terkait dengan Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pertama, John Calvin bicara mengenai kemerdekaan yang dibicarakan di dalam konteks pasal 5 ayat 1 sampai 15 bicara mengenai kemerdekaan hati nurani dari pembenaran oleh hukum Taurat. Saudara dan saya tahu mengenai legalisme daripada Yahudi, di mana legalisme Yahudi mengatakan bahwa kebenaran mereka peroleh melalui ketaatan secara sempurna kepada hukum Taurat. Tetapi melalui karya Yesus Kristus seluruh pembenaran oleh hukum Taurat itu kemudian dihilangkan, lenyap oleh karena pekerjaan Kristus, jasa Kristus sendiri. Sehingga John Calvin mengatakan bahwa kemerdekaan hati nurani dari pembenaran oleh hukum Taurat ini adalah kemerdekaan yang dimiliki oleh orang percaya, di mana orang percaya dalam mencari kepastian akan pembenaran mereka di hadapan Allah harus naik melampaui dan melampaui hukum,
melupakan semua kebenaran hukum. Artinya tidak ada lagi self-righteousness melalui pembenaran hukum Taurat, ketaatan melalui hukum Taurat, karena semuanya akan membawa kita kepada kebinasan kekal. Lalu oleh salib Yesus Kristus saja, hati nurani umat Allah dibebaskan dari kutukan hukum Taurat yang mengikat seluruh kehidupan manusia, dan ini merupakan kemurahan Allah semata. Kita semua mengetahui hal itu, dan ini adalah merupakan kebebasan hati nurani orang-orang percaya. Dan hati nurani orang percaya tidak terikat atau tidak dibebani lagi dengan apapun yang tidak perlu. Ya, baik itu dengan sunat ataupun dengan ritual-ritual agama di dalam perjanjian lama. Jadi saudara dan saya melihat bahwa di dalam hal ini saudara dan saya memperoleh kemerdekaan hati nurani. Kita punya kebebasan karena Kristus telah membenarkan kita. Lalu kemerdekaan selanjutnya adalah kemerdekaan di dalam ketaatan yang sukarela kepada Allah dan firman-Nya. Saudara yang dibebaskan oleh jasa Kristus. Kemerdekaan hati nurani ini tidak membawa saudara dan saya menjadi antinomian, anti hukum Taurat. Tetapi justru kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang membawa saudara dan saya taat secara rela kepada Allah dan firman-Nya. Saudara dan saya bisa lihat itu di dalam teks selanjutnya, di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 serta ayat yang ke-15. Di situ kita menemukan perbandingannya. Nah, di sini saudara, ketika saudara dan saya taat dengan rela, John Calvin berkata bahwa hati nurani menaati hukum Taurat itu bukan dengan paksaan lagi, seperti saudara dan saya ada di bawah kuasa dosa. Saudara taat kepada hukum Taurat dengan begitu terpaksa, tetapi karena sekarang orang percaya bebas dari kuknya dan siap memeluk ajaran-ajaran hukum Taurat, maka saudara melakukan itu dengan rela. Jadi saudara dibebaskan untuk apa? Untuk taat dengan rela kepada Allah tanpa paksaan eksternal. Saudara dengan sukacita ingin menyenangkan Allah. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, John Calvin berkata, ketika saudara dan saya melakukan ketaatan kepada Allah, saudara harus ingat bahwa ketaatan ini adalah karena saudara dan saya sadar kita sudah diterima oleh Allah Bapa sebagai anak-anak Allah. Tetapi saudara dan saya menaati hukum Taurat di dalam derajat ketidaksempurnaan. Derajat ketidaksempurnaan. Sehingga waktu saudara dan saya hidup di muka bumi ini, saudara dan saya menemukan mungkin sekali orang Kristen masih dapat melakukan dosa. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus mungkin jatuh dalam dosa karena saudara menaati hukum Taurat di dalam derajat ketidaksempurnaan. Walaupun saudara dengan sukacita menaati Tuhan, tetapi sekali lagi saudara sadar bahwa itu tidak di dalam derajat kesempurnaan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya menaati hukum-hukum Allah, ini bukan soal menaati seperangkat hukum-hukum, tetapi saudara dan saya menaatinya dengan satu kerinduan yang amat dalam, dengan satu motivasi yang sudah diubahkan oleh Allah, oleh pekerjaan Roh Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam kemerdekaan Kristen inilah maka saudara diberikan pilihan oleh Allah. Saudara diberikan pilihan oleh Allah untuk apa? Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saudara sudah merdeka. Saudara punya hati nurani tidak dibebani oleh tuntutan hukum Taurat lagi karena sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sekarang pilihan bebas itu ada di tangan saudara. Saudara pilih untuk kemudian taat kepada Allah, hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti ini adalah kondisi yang mirip seperti creation, di mana saudara dan saya dikembalikan ke dalam status seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Di mana saudara dan saya sudah dikuduskan oleh Allah, sudah dibenarkan oleh jasa Kristus, dan sekarang saudara memiliki kemampuan untuk memilih dengan bebas taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah, hidup menurut daging atau roh. Dan di dalam hal ini saudara dan saya melihat bahwa pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15 daripada pasal 5 kita menemukan kalimat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini, kemerdekaan Kristen tidak boleh digunakan sebagai kesempatan berbuat dosa, sebaliknya melayani seorang yang lain dalam kasih. Saudara punya kemerdekaan, tetapi saudara ingat kemerdekaan itu harus digunakan bagi kemuliaan Allah dengan apa? Melayani sesama di dalam kasih. Nah, sekarang saudara dan saya mulai memperhatikan John Stott menjelaskan mengenai kemerdekaan Kristen yang merupakan kebebasan moral ini. Kebebasan moral. Kalau saudara dan saya dimerdekakan untuk menggunakan kemerdekaan bukan melayani dosa tetapi melayani Tuhan, maka saudara dan saya melihat indikasi yang begitu jelas. Kemerdekaan kita adalah kebebasan moral yang Allah berikan kepada umat Allah.
Nah, saudara, mari kita lihat John Stott menjelaskan mengenai aspek-aspek ini. John Stott berkata begini, Paulus di dalam Galatia 5 sedang membicarakan makna kebebasan moral daripada orang-orang percaya. Ia menyatakan bahwa kebebasan moral bukanlah pemuasan terhadap diri kita sendiri, tetapi pengendalian diri. Bukan melayani diri kita, melainkan melayani satu sama lain di dalam kasih. Jadi saudara memperhatikan, kebebasan moral kita bukan untuk kepuasan diri kita di dalam dosa, tetapi untuk apa? Untuk pengendalian diri bagi kemuliaan nama Tuhan dan melayani sesama kita. Nah, dibalik daripada kebebasan moral ini, kalau saudara dan saya membaca di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18, saudara dan saya berjumpa dengan pengakuan Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa adanya konflik batinia yang pasti disadari oleh setiap orang-orang Kristen. Ayat 16 sampai dengan ayat 18 berbicara mengenai apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Berarti Rasul Paulus berbicara, saudara punya kebebasan moral. Kemerdekaan Kristen meliputi kebebasan moral, tetapi harus ingat, di balik daripada kebebasan moral yang Allah berikan, ada konflik batinia, dan kita tahu itu adalah peperangan rohani antara daging dan antara roh. Hidup di dalam dosa atau hidup di dalam roh. Saudara dan saya tahu bahwa ini adalah sebuah pertarungan yang kita alami seumur hidup kita. Sejak Roh Kudus mendiami kita melalui kelahiran kembali, maka sejak saat itu saudara dan saya akan masuk ke dalam peperangan rohani ini. Dan sekali lagi Paulus mengaitkan kehidupan, kemerdekaan Kristen, kebebasan moral dengan aspek peperangan rohani antara daging dan roh. Lalu kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, kita melihat ini secara ringkas. Paulus memberikan daftar kepada kita, ringkasan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi ada kalimat di situ dan sebagainya, itu berarti ini bukan hanya daftar ini saja yang merupakan bagian daripada perbuatan daging, tetapi banyak sekali perbuatan daging yang belum didaftarkan di dalam Galatia. Tetapi saudara bisa bandingkan di dalam teks-teks PL maupun PB, kita menemukan banyak perbuatan daging yang juga telah tertera di sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, list ini diberikan untuk sekali lagi menunjukkan adanya perbedaan hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Supaya saudara dan saya kemudian memiliki satu hati yang sungguh-sungguh menyerahkan diri secara penuh kepada Allah untuk menjalankan kemerdekaan kita di dalam pelayanan kepada Allah melalui pelayanan kasih kepada sesama kita. Nah, kemudian saudara dan saya melihat bahwa di dalam cara saudara dan saya memenangkan pertarungan antara seluruh perbuatan-perbuatan daging yang dicatat dalam pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 dan buah roh yang dicatat dalam pasal 5 ayat 22 sampai 23. Cara kita untuk memenangkan itu, dan kita lihat di dalam ayat yang ke-25 sampai 26, itu dikatakan bahwa itu melalui menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, keinginannya, dan itu berarti saudara harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ringkasan yang disampaikan oleh John Stott ini berarti kita bisa melihat satu konteks yang utuh terhadap pasal 5 ini. Bagaimana korelasi kemerdekaan Kristen dengan kebebasan moral. Bagaimana saudara dan saya di dalam kemerdekaanmu, saudara harus menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara harus memilih di dalam kemerdekaanmu, pilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Dan bagaimana saudara memenangkan pertarungan itu adalah dengan cara menyalibkan keinginan daging itu serta hidup dan dipimpin oleh roh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara mengenai hidup dan dipimpin oleh roh Allah, Pak Tama sudah membahasnya beberapa waktu yang lalu, sehingga kita tidak akan membahasnya. Kita konsentrasi kepada dua poin besar utama yang dibahas di dalam ayat 16 sampai ayat 26, yaitu mengenai keinginan daging, apa itu, dan kemudian buah roh, apa itu. Mari kita lihat keinginan daging. Saudara dan saya harus ingat bahwa perkataan Rasul Paulus ini di dalam konteks kemerdekaan Kristen. Maka ketika dia berbicara mengenai perbuatan daging di dalam ayat yang ke-19, kata perbuatan daging ini ditulis di dalam bentuk jamak, saudara. Bukan di dalam bentuk tunggal, tetapi di dalam bentuk jamak yang menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan terpisah-pisah oleh manusia. Apa maksudnya? Ditulis dalam bentuk jamak lalu terpisah-pisah.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks kita ayat yang ke-21, perbuatan daging diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Rasul Paulus. Di situ dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu perbuatan-perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa melakukan hal-hal demikian. Kata melakukan di sini adalah kata yang menunjukkan kepada kebiasaan berdosa atau habitual sin. Berarti perbuatan daging yang ditulis dalam jamak yang merupakan perbuatan-perbuatan terpisah tadi adalah sesuatu kebiasaan berdosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka yang tidak mengalami kelahiran kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka hidup di dalam habitual sin, kebiasaan berdosa. Karena kata melakukan di dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk present participle. Present participle yang berarti bahwa perbuatan daging ini dilakukan sebagai pola hidup yang konsisten. Saudara dan saya ketika belum ditebus oleh Kristus, belum dibenarkan oleh jasa Kristus, oleh karya Roh Kudus yang diaplikasikan dalam hidup kita dalam kelahiran kembali, maka yang terjadi adalah seluruh pola kehidupan kita adalah konsisten di dalam habitual sin ini. Di dalam perbuatan-perbuatan daging ini, saudara, yang disebutkan secara jamak dan terpisah-pisah ini. Saudara dan saya konsisten, itu berarti saudara tidak mungkin keluar daripada perbuatan daging ini. Saudara menghidupinya sebagai sebuah pola hidup yang tetap dalam kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang mengerikan karena ini lingkaran, kalau kita mau bilang lingkaran kehidupan di dalam dosa yang tidak dapat kita keluar daripadanya dan kita terkungkung di dalamnya dan kita binasa di dalamnya, ya. Dan kemudian saudara dan saya melihat di dalam ayat yang ke-21 ini, ketika dikatakan kebiasaan berdosa atau perbuatan daging ini sebagai habitual sin, saudara, ini menyatakan juga status rohani kita yang tadi saya katakan kita belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita bukan anak-anak Allah, sehingga wajar kalau orang-orang sedemikian hidup di dalam habitual sin. Saudara, di dalam Roma dijelaskan kepada saudara dan saya bahwa orang-orang yang memiliki karakteristik sedemikian adalah orang-orang yang tidak mungkin saudara dan saya harapkan sesuatu yang baik yang bersesuaian dengan kehendak Allah datang dari orang bersangkutan. Saudara, misalnya saudara dan saya ada di dalam komunitas keluarga, di dalam keluarga kita secara internal, saudara berjumpa dengan anak-anak saudara yang mungkin belum mengalami kelahiran baru sekalipun dia aktif di bergereja, dia aktif di dalam pelayanan, atau mungkin dia adalah seorang aktivis yang sangat-sangat baik di dalam pelayanan kampus. Saudara dan saya harus ingat baik-baik, jika orang itu belum dilahirbarukan, saudara jangan pernah mengharapkan bahwa dia dapat melakukan apa yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, sekalipun dia melakukan aktivitas rohani, belum tentu itu adalah lahir daripada hati yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Bisa saja dia menjadi seorang munafik yang sama seperti para pemuka agama Yahudi yang menghidupi aktivitas-aktivitas rohani tetapi tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya melihat hal ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan sekali, tetapi sekaligus saudara dan saya melihat ini sebagai sebuah peringatan. Karena Alkitab berkata bahwa perbuatan daging kita dilakukan secara konsisten sebagai pola hidup kita ketika kita tidak dilahirbarukan. Karena itu tidak heran jika saudara dan saya menemukan di dalam kehidupan para pejabat gerejawi yang belum dilahirbarukan banyak sekali habitual sin yang saudara dan saya temukan. Nanti kita lihat daftar listnya dan bagaimana seluruh daftar list itu kita akan mengerti di dalam konteks Galatia. Lalu yang kedua, ketika kata perbuatan daging ini ditulis di dalam bentuk jamak yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terpisah oleh manusia, ini menunjukkan mengenai disintegritas hidup di dalam diri manusia yang berdosa. Disintegritas. Richard Pratt itu memberikan penjelasan mengenai apa itu disintegritas hidup di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Richard Pratt mengatakan bahwa ini adalah berbicara mengenai otonomi manusia. Manusia berdosa tidak ingin dipimpin oleh Roh Kudus dan firman. Saudara dan saya sadar itu dalam kehidupan kita sebelum kita percaya Yesus. Kalau saudara umat Tuhan yang sejati, saudara pasti tahu perbedaannya. Ketika saudara belum percaya kepada Yesus, saudara benci firman, saudara tidak ingin mendengarkan firman, sekalipun mungkin saudara hadir di dalam PA-PA, atau saudara suka mendengarkan segala macam pendalaman Alkitab yang mengasah otak saudara.
Saudara dan saya harus ingat bahwa kadang-kadang bisa itu bukan dari Roh Kudus, tetapi bisa saja itu adalah bagian daripada otonomi manusia yang ingin untuk dipuaskan intelektualnya, tetapi tidak ingin dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Allah. Saudara sudah mengerti apa itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Karena itu saya tidak membahasnya. Tetapi sekali lagi ini sesuatu yang berbahaya sekali di dalam kehidupan daripada orang Kristen yang tidak dilahir barukan. Richard Pratt mengatakan bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa memulai pendapatnya secara konsisten. Dia tidak akan bergantung kepada Allah dan tidak mampu untuk mengetahui kebenaran terpisah daripada Allah. Jadi saudara dan saya, ini adalah sesuatu hal yang mengerikan sekali. Karena apa? Karena orang yang berdosa, yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, mereka selalu tidak mau bergantung kepada Allah, dan mereka selalu mengandalkan kemampuan mereka di dalam pengetahuan mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka dapat mengenal Allah dengan benar melalui segala kekuatan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat hal ini, misalnya saudara dan saya dapat menemukan itu bahkan di dalam orang-orang Kristen yang ada di dalam kehidupan bergereja kita, yang kalau saudara dan saya perhatikan, mereka tahu tentang doktrin-doktrin dasar. Tetapi sekali lagi ketika mereka mengetahui tentang doktrin-doktrin dasar, hidup mereka sebenarnya sesungguhnya tidak diserahkan kepada Tuhan. Saudara dan saya berjumpa ketika mereka dikonfrontasi oleh Allah terhadap dosa-dosa mereka, apa yang terjadi? Mereka selalu ingin membenarkan diri, selalu ingin untuk tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Nah, di titik ini saudara dan saya melihat bahwa ternyata saudara dan saya mengetahui tentang kebenaran, tetapi pengetahuan akan kebenaran itu terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Kebenaran satu hal, tetapi kebenaran itu terpisah dari Allah. Sehingga ketika kebenaran itu mengkonfrontasi dosa kita, apa yang terjadi? Kita selalu tidak mau tunduk, kita selalu tidak mau mendengarkan, membangkang, sama seperti apa yang dilakukan oleh Israel. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka melihat semua pekerjaan Allah yang begitu besar, mujizat-mujizat Allah, firman Allah yang berkuasa yang diberitakan melalui Musa. Tetapi yang terjadi, mereka tidak bergantung kepada Allah, tidak menyerahkan diri secara total kepada Allah, dan mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka di dalam pengetahuan doktrinal mereka tentang Allah, tetapi terpisah dari Allah. Sehingga ketika dikonfrontasi dosanya oleh Allah melalui Musa, yang terjadi adalah pembangkangan, penolakan, ya, komplain yang lahir daripada hati yang tegar tengkuk. Jadi saudara dan saya melihat di dalam hal ini berarti otonomi manusia di dalam disintegritas. Jadi saudara dan saya ketika melihat nanti list-list daripada perbuatan daging ini, kita menemukan bahwa manusia terpisah dari Allah, manusia tidak bergantung kepada Allah, yang menunjukkan bahwa dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Lalu saudara dan saya juga melihat mengenai disintegritas ini di dalam penjelasan daripada Richard Pratt. Dia mengatakan bahwa ini adalah manusia yang senantiasa menolak kebenaran Allah yang diwahyukan. Kebenaran Allah yang diwahyukan. Pratt mengatakan bahwa kapasitas dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mengerti merupakan sesuatu yang tidak stabil, dan transisi dalam pandangan Allah tidak stabil. Saudara, ketika kita bicara mengenai tidak stabil ini karena apa? Karena ada dosa di dalam hidup kita, natur berdosa ini yang mengikat hidup kita sehingga kita tidak stabil, tidak firm pada posisi yang seharusnya. Saudara tahu kebenaran, tetapi ketika saudara mengambil keputusan untuk berpihak kepada kebenaran atau tidak berpihak kepada kebenaran, saudara dan saya itu tidak stabil. Saudara dan saya cenderung untuk kemudian labil di sana, sehingga yang terjadi adalah saudara lebih memilih kepada apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-17 bagian B dari Galatia 5, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena apa? Karena masalah kapasitas diri manusia yang telah jatuh dalam dosa, sehingga waktu mereka mengambil keputusan untuk taat Allah atau tidak taat Allah, mereka tidak stabil di sana, ya. Ada semacam satu transisi di sana yang kemudian tidak memiliki hasil akhirnya. Sebenarnya keputusan mau kemana? Jadi ada di dalam kondisi yang sebenarnya tidak berpihak kepada Allah dan kebenarannya. Jadi mereka menolak Allah dan kebenarannya. Nanti kita lihat bagannya bagaimana, ya. Dan kemudian disintegritas ini juga berbicara mengenai adanya kontradiksi atau pemisahan antara maksud hati dengan perkataan dan perbuatan yang dinyatakan di luar, ya. Ini adalah hipokrites atau ini adalah sebuah kemunafikan di mana antara maksud hati dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan di luar itu tidak berkoneksi. Sehingga ini disebut sebagai disintegritas hidup yang berdosa.
Dan di dalam kondisi seperti ini, ya, manusia yang berdosa merasa nyaman dengan diri sendiri. Mereka tidak ingin keluar dari semuanya itu. Dan ini berbicara mengenai apa? Perbuatan daging. Fakta tentang perbuatan daging, keinginan daging yang menguasai kehidupan manusia yang tidak pernah dilahirbarukan oleh Allah. Sehingga ini disebut sebagai keinginan daging, perbuatan daging yang menguasai kehidupan daripada manusia berdosa ini. Karena itu ditulis dalam bentuk jamak dan kemudian di dalam perbuatan-perbuatan berdosa yang ditulis secara terpisah. Nah, ini adalah pengertian yang saudara dan saya pahami, sehingga ketika kita memandang hidup kita atau memandang kehidupan daripada orang lain, kita bisa memakai ini sebagai refleksi atau evaluasi. Benarkah saya sudah diselamatkan oleh Tuhan? Benarkah saya sudah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus? Benarkah hidup saya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Benarkah demikian? Apakah saya sudah mengalami baptisan Roh Kudus yang dimaksudkan ini, saudara ya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang menjadi ujian bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Benarkah saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, di dalam pekerjaan Roh Kudus ya? Jadi ternyata Paulus sedang membicarakan mengenai kehidupan perbuatan daging yang juga mungkin sekali bisa dimiliki oleh orang Kristen yang belum dilahirbarukan yang ada dalam gereja. Baik, saudara lihat di dalam bagan itu adalah berbicara mengenai realita orang berdosa yang hidup di dalam perbuatan daging mereka. Di situ ada kebenaran yang diwahyukan, ada ketidakbenaran. Dan kalau saudara lihat di dalam status daripada hati orang yang tidak dilahirbarukan, di situ dikatakan adanya ketidakkonsistenan dengan anugerah. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak konsisten di dalamnya. Ini yang disebut dengan hati yang tidak stabil, suatu transisi yang melawan kebenaran Allah. Dan kemudian arah daripada kecondongan hati mereka adalah kepada kemandirian di dalam aspek ketidakbenaran, dalam segala perbuatan daging dan manifestasi daripada perbuatan daging itu. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka sekali lagi sangat menyedihkan kehidupan orang-orang yang hidup di dalam dosa, karena mereka baik sadar ataupun tidak sadar mereka hidup di dalamnya, dan mereka akan memasuki kebinasaan jika tidak dilepaskan oleh pekerjaan Roh Kudus yang mengaplikasikan Kristus dalam hidup kita. Nah, lalu kemudian saudara dan saya juga lihat ada perbedaan yang signifikan antara orang yang hidup menurut roh dan orang yang hidup di dalam daging atau menurut daging. Saudara dan saya menemukan bahwa ada ketidaksepakatan di dalam perspektif Kristen, yakni mereka yang telah percaya dan mereka yang tidak percaya. Apa yang saudara dan saya temukan, prinsip-prinsip Alkitab yang diterapkan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya mencoba berjuang untuk menerapkan itu dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam seluruh aspek hidup kita. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka melihat Alkitab dan kemudian menginterpretasikan berdasarkan keinginan mereka, dan mereka mengaplikasikannya di dalam cara yang salah. Jadi saudara dan saya melihat langsung ada perbedaannya. Kehidupan, pola kehidupan daripada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya menempatkan Alkitab, firman, yang memimpin kehidupan mereka. Roh Allah memimpin hidup mereka. Tetapi orang yang tidak percaya tidak demikian. Sehingga tidak heran kalau saudara berjumpa di dalam kehidupan keluarga ataupun kehidupan bergereja atau kehidupan di dalam kantor pekerjaan, ada saja konflik di dalam perbedaan pendapat. Ini bukan sekedar urusan perbedaan pendapat, tetapi dasar apa yang menjadi landasan berpikir kita, yang menjadi landasan keputusan kita. Kalau itu adalah basicnya adalah Alkitab, pasti akan berkontradiksi otomatis dengan mereka yang tidak memiliki basicnya kepada Alkitab. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi menunjukkan fakta hidup kita, fakta hidup antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai lihat bagaimanakah tindakan-tindakan daging yang dijelaskan secara jamak dan terpisah-pisah itu di dalam list yang ringkas daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan kepada kita ada 15 list tentang perbuatan daging. Lebih banyak daripada buah roh. Buah roh cuma 9. Tetapi perbuatan daging ada 15, bahkan ada keterangan dan sebagainya. Berarti saudara, saya kutip kalimat daripada Oswald Sander, dia mengatakan begini, ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan daging begitu amat besarnya, dan bahkan tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkannya. Saking begitu luar biasa dalam keberdosaan itu, dan efek yang ditimbulkan oleh dosa itu di dalam kehidupan daripada manusia. Sehingga kenapa Paulus memberikan list lebih banyak daripada perbuatan daging, lebih banyak daripada buah roh, untuk menunjukkan betapa ganasnya dosa itu, pengaruh dan kekuatan dosa itu di dalam kehidupan daripada manusia yang tidak pernah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita lihat
Ada kategori yang kita bisa temukan di dalam perbuatan-perbuatan daging ini. Ya, mari kita mulai lihat satu persatu supaya saudara dan saya menemukan bagaimana peranan daripada buah roh ini begitu penting ya, ketika kita menjumpai hidup orang berdosa yang sedemikian. Yang pertama kita menemukan dalam list ini, kategori yang pertama yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah dosa-dosa seksual yang meliputi percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dosa-dosa seksual. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa seksual adalah hal yang begitu penting untuk dibicarakan oleh Rasul Paulus. Banyak sekali dia bahas itu di dalam surat-suratnya yang lain juga, walaupun di Galatia secara ringkas. Karena apa? Karena latar belakang kehidupan daripada jemaat non-Yahudi atau orang-orang kafir yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka ada di dalam budaya yang mengagungkan atau meninggikan percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Karena itu Rasul Paulus harus membicarakan ini dengan clear. Nah, apakah arti percabulan, kecemaran dan hawa nafsu? Percabulan kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya porneia. Kalau di dalam porneia ini bahasa biasanya itu kita temukan di dalam kitab Injil itu adalah zina. Tetapi kata percabulan ini bukan hanya spesifik kepada perzinahan yang dilakukan di dalam konteks suami istri. Tetapi saudara, ini berbicara mengenai setiap jenis perbuatan atau hubungan seksual yang melanggar hukum Allah, ya, yang melanggar hukum Allah. Entah itu incest kah, entah itu melacur-kah, atau itu homoseksualitas termasuk di dalamnya lesbian, gay, LGBT, ya, dan kemudian bestiality, ya, hubungan dengan binatang yang paling rendah yang dibicarakan dalam kitab Imamat. Saudara dan saya melihat bahwa kata porneia merangkum itu semua. Jadi itu berarti saudara dan saya melihat bahwa perbuatan daging yang merupakan pola hidup yang konsisten daripada orang-orang yang berdosa melakukan hal sedemikian. Dan ini aktual terjadi di dalam jemaat atau jemaat daripada non-Yahudi yang sebelumnya belum percaya kepada Yesus Kristus, ya. Yang sebelumnya belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka ada dalam budaya yang sedemikian. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan perbuatan daging ini sekali lagi dihidupi mereka secara konsisten dan mereka melakukannya itu dengan rasa nyaman, tidak ada rasa berdosa di sana dan mereka menikmati dosa tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah kecemaran. Kata kecemaran, akatarsia, saudara, ini memiliki makna umum dan makna khusus dalam penggunaan literalnya. Di dalam makna umum ini menunjukkan kepada nanah pada luka yang belum sembuh. Jadi kalau saudara nanah pada luka yang belum sembuh, itu kan bisa saja nanah yang berbau atau tidak berbau. Dan itu sesuatu yang menjijikan sebenarnya. Dan ini juga berbicara secara umum juga bisa digunakan di dalam tanaman yang belum dirapikan atau barang-barang yang tidak pernah diatur. Jadi ini berbicara mengenai ketidakteraturan, ya, sesuatu yang menjijikan juga. Lalu kemudian di dalam makna khusus yang dipakai di dalam budaya Yunani, kata ini juga dipakai secara positif di dalam arti rumah yang ditinggalkan dalam keadaan yang bersih dan baik, ya. Kalau akatarsia, maka secara positifnya adalah kataros, ya. Rumah yang ditinggalkan dalam keadaan yang bersih dan baik, atau di dalam keagamaan, konteks keagamaan digunakan untuk mengacu kepada upacara pembersihan atau pentahiran diri yang dilakukan ketika mereka akan beribadah kepada Allah. Nah, jadi ketika saudara dan saya melihat di dalam penggunaan umum maupun penggunaan khususnya, maka kata kecemaran ini adalah berbicara mengenai kondisi tidak bersih, kondisi tidak murni, sesuatu yang menjijikkan, baik secara fisik, secara rohani, dan khususnya berkaitan dengan moralitas yang menyebabkan manusia itu tidak layak di hadapan Allah. Ini adalah segala sesuatu yang memisahkan manusia dari Allah, segala bentuk jenis ketidakmurnian, ketidakbersihan, kondisi secara fisik, rohani, dan terutama secara moralitas kaitannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ketika Allah melihat manusia yang belum dilahirbarukan, betapa jijiknya. Kita berada dalam kondisi yang sangat amat menjijikkan di hadapan Allah, ya. Sesuatu yang tidak murni, sesuatu yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Allah, ya. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan moralitas kehidupan daripada manusia yang belum percaya. Lalu yang ketiga itu hawa nafsu, ya, terkait dengan hal seksualitas. Aselgeia ini bicara mengenai kesiapan, ya, kesiapan untuk setiap kesenangan di dalam dosa. Jadi selalu siap, jadi jiwanya itu selalu ready untuk melakukan apa yang merupakan kesenangan di dalam dosa. William Barclay mengatakan begini, orang yang melakukan demikian tidak kenal pengendalian diri dan tidak segan-segan melakukan apa saja
yang tidak mengenal susila. Jadi apa saja yang diinginkan hatinya terkait dengan seksualitas, saudara, apa saja. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dibicarakan pornea lebih dahulu terkait dengan urusan seksualitas di dalam hawa nafsu dengan binatang pun itu dibicarakan. Karena apa? Karena hawa nafsu adalah sebuah kesiapan jiwa, kesiapan hati, semangat yang ada dalam diri manusia yang berdosa yang tidak bisa dikendalikan. Apa saja yang diinginkannya dia lakukan, dia puaskan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu mengerikan keadaan hidup kita di dalam dosa. Jika ini menjadi pola kehidupan kita, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan terjadi dalam hidup kita sebelum kita dilahirbarukan. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, berarti betapa penting kehidupan buah roh. Kemerdekaan Kristen yang membawa saudara dan saya hidup dalam buah roh, saudara, ini begitu penting. Karena apa? Kontras langsung dengan keinginan daging yang demikian. Mungkin saudara dan saya berpikir, saya tidak termasuk di dalam dosa seksual yang sedemikian. Saudara dan saya, mari lihat ada list dosa yang lain. Kategori kedua yang dibicarakan di dalam list dosa perbuatan daging ini. Ini adalah praktik-praktik agama kafir yang dihidupi di dalam kehidupan daripada orang-orang yang tidak percaya. Yaitu penyembahan berhala dan sihir. Nah, kata penyembahan berhala, saudara, dalam bahasa Yunaninya, ya, idolatria ini adalah pemujaan terhadap ilah-ilah buatan tangan manusia. Dan kita tahu bahwa pada zaman Rasul Paulus hidup itu begitu membudaya, dan itu sesuatu yang normal saja terjadi di dalam budaya kafir. Ilah-ilah buatan tangan manusia menjadi pemujaan, lalu kemudian benda-benda mati ciptaan ini telah mengambil alih tempat Allah. Kita tahu bahwa esensi daripada penyembahan berhala adalah pengambil alihan pusat kehidupan di dalam Allah kepada hal yang lain. Entah itu apa saja. Dan di dalam Matius 6 dan Lukas 16 bicara mengenai ketamakan. Jadi penyembahan berhala berbicara juga ketamakan. Sebagai penyembahan kepada Mamon. Mamon adalah kekayaan, harta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan ini, ya saudara. Dan itu kemudian menggantikan Allah. Nah, dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa kita sebagai manusia yang sebelum dilahirbarukan oleh Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus, semua kita tidak bisa lepas daripada penyembahan berhala. Seperti yang John Calvin katakan bahwa hati kita adalah pabrik berhala. Sehingga itu berarti kita masuk di dalam kategori yang sedemikian. Walaupun saudara mungkin tidak pergi sembah patung, ya, dan seterusnya, tetapi banyak sekali berhala, ketamakan, kerakusan dalam kehidupan kita dalam beragam bentuk, ya, dalam beragam bentuk. Ketamakan itu bukan saja ketamakan terhadap uang, tetapi juga bisa ketamakan terhadap kuasa, terhadap hal seksual, terhadap hal-hal yang lain. Ketamakan, kerakusan yang kemudian menggantikan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu praktik agama kafir yang juga menguasai kehidupan daripada orang yang berdosa ini adalah sihir. Sihir dalam bahasa Yunani ini adalah penggunaan obat-obatan, saudara. Penggunaan obat-obatan. Maksudnya apa, saudara? Karena farmakeia itu kan dalam bahasa kita farmasi misalnya, saudara. Farmakeia ini adalah penggunaan obat-obatan. Maksudnya apa, saudara? Ini adalah penggunaan obat-obatan di dalam sense yang negatif, yaitu untuk racun. Jadi penggunaan obat di dalam ilmu sihir dengan tujuan untuk meracuni seseorang. Saudara mungkin hari ini tidak pakai ilmu sihir, tapi saudara bisa kasih campuran-campuran sianida atau hal-hal yang lain di dalam minuman orang lain dan kemudian mengakibatkan orang itu mati. Atau saudara dan saya juga bisa menemukan penggunaan obat-obatan yang lain yang bersifat meracuni tubuh manusia untuk melakukan tindakan bunuh diri. Hari ini itu begitu tren, ya. Jadi saudara, itu adalah sesuatu yang ternyata dikategorikan di dalam sihir, ya. Penggunaan obat-obatan untuk meracuni tubuh kita atau meracuni orang lain untuk orang lain itu binasa. Dan kemudian ini ada penipuan dan rayuan untuk memikat seseorang. Jadi dalam ilmu sihir digunakan semacam penipuan, trik-trik, rayuan sedemikian untuk membujuk seseorang, untuk memikat seseorang masuk ke dalam apa yang menjadi keinginan daripada si pendosa ini. Dan kemudian ilmu sihir juga ini menggunakan kuasa gaib. Kuasa gaib di mana upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memasuki dunia roh, bahkan berelasi dengan Allah dengan cara yang tidak ditetapkan Allah di dalam Alkitab melalui sarana-sarana yang diciptakan oleh manusia. Karena itu saudara, saya melihat tadi di dalam bagan itu begitu jelas, ya, bagaimana kontradiksinya kehidupan orang yang di dalam roh dan orang yang di dalam daging. Sihir, mereka menghidupi itu sebagai pola kehidupan mereka dan mereka nyaman dengan keadaan itu. Ketiga saudara, ya, ini adalah dosa kekerasan hati dan kedurhakaan.
Dosa kekerasan hati dan kedurhakaan. Dan anehnya dosa kekerasan hati dan kedurhakaan ini di-list dengan begitu banyak. Di-list dengan begitu banyak, saudara ya. Itu berarti mengindikasikan bahwa ternyata orang yang ada di luar daripada pekerjaan Roh Kudus menghidupi kehidupan yang demikian, perbuatan daging yang demikian, dan mereka menikmati itu dan tidak menyadarinya bahwa mereka sedang melawan Allah. Kalaupun mereka menyadarinya, mereka tidak pernah mengakuinya di dalam pengakuan yang tulus kepada Allah karena Roh Allah tidak bekerja. Mari kita lihat kata perseteruan. Perseteruan berbicara mengenai sifat memusuhi sesama yang menyebabkan permusuhan. Jadi orang yang tidak pernah dilahirbarukan selalu ada sifat memusuhi sesama. Saudara dan saya bahkan yang menjadi penyebab daripada permusuhan itu selalu menjadi troublemaker. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Karena apa? Sifat itu ada dalam diri orang yang tidak percaya, orang yang belum dilahirbarukan, dan ketika dia ada dalam komunitas gereja Tuhan sebagai orang Kristen, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam komunitas itu. Yang terjadi adalah perseteruan demi perseteruan. Yang kedua, kita lihat dalam kekerasan hati dan kedurhakaan manusia yang belum dilahirbarukan ada perselisihan. Perselisihan berbicara mengenai persaingan dengan sesama untuk merebut segala yang diinginkan hati manusia. Jadi persaingan, saudara ya. Kalau saudara dan saya melihat bahwa perselisihan ini adalah sesuatu yang melibatkan kepentingan diri di dalamnya. Nanti kita lihat kepentingan diri. Dan kita juga melihat bahwa perselisihan ini adalah sesuatu yang menginginkan sebenarnya menginginkan apa yang menjadi kepunyaan orang lain. Jadi dia berusaha untuk bersaing sedapat mungkin untuk merebutkan apa yang menjadi keinginan dia, termasuk mengambil hak-hak orang lain atau mengambil apa yang menjadi kepunyaan orang lain demi untuk kemudian keinginannya itu terpuaskan. Jadi saudara, spirit persaingan itu ada dalam diri kita. Saudara dan saya misalnya ada di dalam gereja, di dalam pelayanan kita, saudara dan saya berjumpa dengan adanya spirit persaingan, bukan? Kalau saudara dan saya berjumpa dengan orang-orang yang mungkin memiliki karunia-karunia yang begitu baik, saudara berusaha untuk ingin menyainginya, begitu ya. Dan ketika spirit persaingan itu ada di dalam jiwa kita, saudara ingat ada sesuatu di dalam diri saudara, yaitu dosa. Dan dosa itu bicara mengenai kekerasan hati dan kedurhakaan kita. Lalu kemudian ada iri hati, ya. Iri hati tentu berkaitan dengan perseteruan, dengan perselisihan juga. Iri hati adalah semangat untuk melebihi atau keinginan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada sesama. Berkaitan dengan kecenderungan untuk mengingini milik orang lain, saudara. Itu adalah sesuatu yang juga akar daripada perselisihan. Kita ingin milik orang lain, kita cenderung ingin melebihi orang lain, dan akhirnya saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iri hati. Dan saudara dan saya bisa berjumpa itu di dalam kehidupan misalnya Yusuf dan saudara-saudaranya, ada iri hati di sana. Atau Kain dan Habel, ada iri hati juga di sana, ya. Dan kemudian saudara melihat bahwa pada akhirnya mereka tidak puas kepada Allah dan segala pemberian Allah. Mereka tidak cukup kepada semuanya itu sehingga mereka iri hati. Dan kemudian kita lihat selanjutnya dosa kekerasan hati dan kedurhakaan ini, ya, di dalam amarah. Amarah adalah berbicara mengenai gairah, marah, panas, kemarahan segera mendidih, meledak, ya, dan segera mereda lagi. Jadi ini bukan semacam sesuatu sifat yang berulang, tetapi lebih tepat kepada hal yang terjadi secara tiba-tiba, meledak, refleks itu terjadi. Jadi kalau saudara dan saya refleks ini terjadi, meledak, mendidih amarah, dan kemudian mereda seketika lagi, saudara dan saya mengingat bahwa ini adalah wujud daripada perbuatan daging dalam hidup kita. Ya, nanti kita lihat perbedaannya dengan apa yang merupakan kemarahan yang kudus. Dan kemudian ada kepentingan diri sendiri, ya. Kepentingan diri sendiri berbicara mengenai usaha untuk memperoleh kedudukan politik atau kedudukan di kantor berdasarkan kepentingan diri sendiri, mengedepankan diri sendiri di dalam hal ini. Jadi kepentingan diri berkaitan dengan iri hati, berkaitan dengan perselisihan, berkaitan dengan perseteruan. Saudara dan saya bisa lihat ini bahwa kita semua ingin diri kita ditonjolkan. Ingin kita itu yang diperhatikan, ingin kita yang menjadi pusat daripada segala sesuatu. Dan Alkitab berkata bahwa seluruh keinginan yang demikian adalah keinginan yang berasal daripada kepentingan diri, dan itu lahir daripada perbuatan daging kita. Yang keenam, saudara dan saya lihat, yang keenam ada percideraan, ya. Percideraan berbicara mengenai bahasa aslinya ini menyendiri, tetapi lebih mengacu kepada keunggulan diri melebihi dari sesama yang menghasilkan tidak adanya kesatuan relasi dengan sesama. Jadi seperti yang tadi mirip seperti kepentingan diri sendiri, ini lebih kepada keunggulan diri yang terus
ya di blow up ya, terus dibicarakan saudara ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang terus mengunggulkan dirinya di dalam komunitas, yang terjadi adalah perpecahan karena itu percideraan, kemudian segera diikuti dengan roh pemecah ya. Roh pemecah ini di dalam bahasa aslinya berarti bidat ya, atau sekte, yang merupakan bentuk daripada percideraan, di mana sekte itu akan selalu memisahkan diri daripada apa yang merupakan kebenaran, memisahkan diri daripada komunitas yang berdiri di atas kebenaran. Dan kemudian ini juga mengacu kepada perbedaan pandangan atau pilihan yang mengakibatkan konflik. Tidak harus itu karena sekte atau bidat, tetapi ada pandangan-pandangan yang berbeda salah satu terhadap yang lain, dan kemudian akhirnya tidak ada kesepakatan di dalamnya dan menghasilkan konflik. Bahkan bukan saja satu kali konflik, mungkin saja beberapa kali dan konflik yang berkepanjangan. Jadi saudara dan saya melihat hal ini betapa berkorelasinya satu bagian dosa kepada dosa yang lain terkait kepada kekerasan hati dan kedurhakaan. Dan ini menjadi pola hidup dan kenikmatan manusia yang belum ditebus oleh Kristus. Dan kedengkian berbicara mengenai menginginkan milik sesama, mirip seperti iri hati juga, tetapi bukan iri hati, mirip tetapi bukan iri hati, menginginkan milik sesama dengan maksud agar milik itu lepas dari sesama dan menjadi milik sendiri. Jadi bukan sekedar menginginkan saja dan stop di sana, tetapi kemudian merebutnya dan menjadi milik kita sendiri. Nah, di dalam keterangan daripada seorang penafsir, dia mengatakan begini, kedengkian bukan iri hati, tetapi sakit hati yang terkandung di dalam jiwa ketika melihat kenyataan bahwa orang lain dapat memiliki sesuatu. Jadi sakit hati kepada orang lain yang memiliki sesuatu yang saudara dan saya mungkin tidak miliki atau saudara dan saya inginkan. Kaum Stoik itu mengatakan bahwa kedengkian adalah sakit hati atas milik orang lain. Saudara lihat orang lain memiliki kepemilikan itu dan saudara sakit hati atasnya. Dan kemudian Basil menyebutnya sebagai sakit hati atas keuntungan yang diperoleh sesama. Ada orang yang berhasil di dalam bisnisnya, berhasil dalam studi akademiknya, berhasil dalam pelayanannya, dalam segala apa yang dikerjakannya. Dan saudara dengki berbicara mengenai sakit hati karena melihat orang lain untung, orang lain itu makmur, orang lain itu sejahtera. Saudara sakit hati dan saudara ingin merebutnya bagi milik saudara sendiri. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi merupakan bagian daripada kekerasan hati dan kedurhakaan orang-orang yang hidup di dalam daging. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir daripada keinginan daging, kita lihat di sini bicara mengenai dosa kegemaran. Dosa kegemaran ya saudara. Dosa kegemaran yang berkaitan dengan kemabukan dan pesta pora. Kalau saudara lihat di dalam konteks ya, di dalam budaya kuno, kemabukan itu bukan sesuatu yang buruk pada zaman itu. Itu diterima secara normal. Dan bahkan di dalam budaya Yunani, orang-orang Yunani minum banyak anggur lebih daripada susu. Bahkan anak-anak dalam budaya Yunani itu minum anggur dalam perbandingan yang lebih besar daripada minum air. Jadi mereka menjadikan anggur sebagai minuman utama. Apakah minum anggur ini berdosa? Tentu tidak, saudara. Tetapi masalahnya adalah mereka minum anggur ini dan akhirnya menghasilkan kemabukan. Minum anggur berlebihan dan akhirnya menghasilkan kemabukan. Bahkan ini juga berbicara mengenai bukan saja keadaan mabuk, tetapi juga kebiasaan minum. Memang suka minum mereka. Seperti yang tadi saya katakan dalam budaya Yunani maupun bahkan di dalam hidup daripada anak-anak di dalam budaya Yunani. Sangat menyedihkan karena budaya yang lahir daripada perbuatan daging akhirnya membawa generasi mereka selanjutnya hidup juga di dalam perbuatan daging. Anggur adalah lambang kesukaan dan perayaan, kita tahu itu, tetapi di dalam Alkitab kemabukan dikutuk oleh Allah. Sehingga kata kemabukan di sini adalah sesuatu yang dikutuk oleh Allah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi ini bicara mengenai kegemaran. Ya, saudara suka minum anggur, ya kegemaran, dan kemudian saudara harus berhati-hati karena di dalamnya juga bisa jatuh di dalam dosa. Pesta pora. Kalau saudara dan saya berbicara mengenai pesta, Yesus itu hidup dan kemudian melayani dan dia juga mengikuti pesta. Misalnya pesta di Kana dalam pernikahan, lalu kemudian dia masuk ke sana dan dia juga minum anggur. Saudara, pesta pora ini maksudnya apa di dalam dosa kegemaran ini? Ini adalah kata yang digunakan di dalam konteks pemujaan kepada dewa Bakus dan dewa-dewa lainnya. Dewa Bakus itu adalah dewa anggur, ya, yang ada di dalam budaya daripada Yunani. Mereka kelompok-kelompok orang tertentu memuja dewa Bakus ini. Kemudian ketika dalam pemujaan itu mereka melakukan parade. Lalu mereka itu menari, mereka tertawa, mereka bernyanyi-nyanyi untuk menunjukkan kesenangan mereka di dalam kondisi setengah mabuk bersama dengan teman-teman laki-laki dan teman-teman perempuan.
Lalu di dalam pesta itu mereka lakukan dengan pesta minum juga, minum anggur yang akhirnya berlangsung sampai larut malam. William Berkeley mengatakan, pesta pora ini menjurus kepada kemerosotan akhlak karena mereka minum dalam kondisi setengah mabuk sampai dengan mabuk dan kemudian mereka hidup di dalam seksualitas yang berdosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keinginan daging, 4 kategori ini saudara dan saya menemukan bahwa seluruh kehidupan kita secara aktual maupun secara potensial, jika tidak ditebus oleh Kristus dan tidak kemudian dilahirbarukan oleh Roh Kudus, saudara dan saya tinggal tetap dalam keinginan daging dan saudara tidak bisa melakukan apapun. Sekalipun saudara tahu kebenaran, saudara akan tidak konsisten kepada kebenaran. Karena apa? Karena dosa mengikat saudara. Nah, sekarang pilihan yang disodorkan oleh Rasul Paulus. Saudara mau pilih hidup di dalam perbuatan daging ini? Saudara sudah dimerdekakan, saudara punya kebebasan moral. Sekarang pilihan ada di tangan saudara, gunakan kebebasan moral saudara dengan benar, melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara pilih mau melakukan perbuatan daging atau lakukan itu di dalam buah-buah roh. Maka sekarang kita masuk ke dalam buah roh. Kalau saudara dan saya adalah seorang yang telah percaya, saudara tidak akan membiarkan dirimu hidup di dalam perbuatan daging lagi. Tetapi yang saudara lakukan adalah apa? Bertumbuh di dalam buah Roh Kudus. Bertumbuh di dalam buah Roh Kudus. Nah, sekarang saudara dan saya mulai lihat kata buah roh di dalam teks kita. Kata buah roh di sini adalah kata yang berkontradiksi langsung dengan kehidupan daripada perbuatan daging. Karena itu dalam ayat yang ke-22 dikatakan tetapi. Kata tetapi adalah kata yang kontradiksi dengan perbuatan-perbuatan daging tadi. Saudara dan saya melihat di dalam kata tetapi ini buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya. Kata buah ditulis dalam bentuk tunggal, Yunani ya, karpos ya. Ini adalah ditulis dalam bentuk tunggal untuk memberikan kepada kita beberapa arti. Jadi apa artinya buah roh? Kalau saudara dan saya bertanya ya. Buah roh adalah satu atau tunggal. Dan merupakan hasil karya Roh Kudus di dalam diri umat tebusan Kristus saja. Tidak dikerjakan kepada semua umat manusia, tetapi hanya di dalam diri umat tebusan Kristus saja. Bukan sebagai beberapa anugerah yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan hakiki dan sempurna dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Jadi buah roh saudara tidak boleh mengatakan buah-buah roh, tetapi saudara lebih tepatnya katakan buah roh. Karena buah roh itu satu adanya, bersumber daripada Roh Kudus ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu begitu penting pekerjaan Roh Kudus ini. Roh Kudus yang mengerjakan satu buah roh di dalam kehidupan umat tebusan Kristus. Kedua, buah roh yang ditulis dalam bentuk tunggal ini berarti integritas hidup yang harmonis dan menyatu di dalam kehidupan oleh roh ya. Jadi kalau tadi saudara lihat di dalam perbuatan daging ada kehidupan yang disintegritas. Sekarang di dalam kehidupan buah roh apa yang terjadi? Ada integritas hidup yang harmonis dan merupakan satu kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada integritas dan integritas itu meliputi orang percaya sejati harus memiliki keseluruhan buah roh. Integritas hidup yang harmonis dan menyatu berbicara mengenai apa? Kepemilikan keseluruhan buah roh. Saudara tidak boleh hanya memiliki salah satu daripada buah roh. Saya pilih kasih saja, atau kemurahan saja, atau kebaikan saja. Saudara harus memiliki keseluruhan buah roh itu. Karena apa? Karena roh yang bekerja, memberikan buah di dalam hidup saudara, itu adalah roh yang sama yang melahirbarukan saudara. Sehingga ketika dia mengerjakannya, berarti saudara akan memiliki seluruh buah roh itu. Jadi saudara ini sekali lagi tidak dapat memilih ya salah satu atau mengabaikan yang lainnya di dalam buah roh itu. Atau saudara dan saya mungkin bisa berkata begini, minggu ini saya mau menerapkan kasih, lalu kemudian minggu depan saya mau menerapkan kemurahan. Gak bisa saudara. Ini adalah sebuah penerapan pekerjaan Roh Kudus secara simultan. Ketika dia mengerjakan kasih, dia mengerjakan yang lain juga sekaligus dalam kehidupan saudara. Ingat tunggal, satu. Berarti ini adalah pekerjaan roh yang secara simultan di dalam kehidupan daripada umat Allah dan tidak ada jeda di dalam urusan ini ya. Jadi itu berarti semua orang percaya untuk memiliki hidup yang berintegritas, yang harmonis dan menyatu satu dengan yang lainnya, saudara harus ingat saudara memiliki keseluruhan buah roh. Itu adalah sesuatu yang keharusan ya, bukan opsional. Dan ketika kita bicara mengenai integritas hidup yang harmonis dan menyatu, itu adalah berbicara mengenai penyerahan diri yang total kepada Roh Kudus
dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dan hidup di dalam roh setiap waktu. Ini sudah dibahas dengan banyak di dalam 2 pertemuan yang lampau. Jadi saudara, itu berarti ketika buah roh dikerjakan dalam hidup kita, berarti Roh Allah akan membuat saudara berserah total kepada Dia. Karena seorang yang percaya kepada Yesus Kristus pun tidak dapat menghasilkan atau mengerjakan buah roh dalam kehidupan dia, mengusahakan kasih, kelemah lembutan, kebaikan dalam kehidupan dia berdasarkan kekuatannya sendiri, tidak bisa. Karena itu buah roh berbicara mengenai penyerahan diri kita juga kepada Allah, memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk mau dipimpin oleh Roh Allah di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa berjalan di dalam kehidupan yang harmonis dan berintegritas sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara, ini adalah arti yang saudara dan saya mengerti di dalam konteks buah roh. Dan istilah buah di sini mengacu kepada pertumbuhan. Kalau namanya buah, itu ada awal mula dia berbuah dan kemudian akan memasuki kematangan dan kedewasaan daripada buah itu, sehingga buah itu bisa dipetik dan dikecap oleh orang lain. Karena itu saudara, buah berbicara mengenai pertumbuhan. Saudara, seorang penafsir mengatakan begini, buah mengacu pada pertumbuhan untuk mencapai tujuan Allah. Dan tujuan itu adalah kematangan dan kedewasaan rohani. Kematangan dan kedewasaan rohani. Nah saudara, kematangan dan kedewasaan rohani itu di dalam hal apa? Nanti kita lihat. Kematangan dan kedewasaan rohani berkaitan dengan seluruh praktik-praktik daripada buah roh tadi. Segi-segi daripada buah roh tadi, ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai proses pertumbuhan rohani, di dalam hal ini tidak kemudian mengabaikan tanggung jawab orang percaya di dalam keterlibatan kita. Saudara baca di dalam teks, ya, di dalam ayat yang ke-23, 24, 25, di situ diberikan indikasi kepada kita mengenai tanggung jawab orang percaya. Orang percaya yang memiliki buah rohani atau buah roh, dia tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya di dalam pertumbuhan rohaninya. Dalam hal misalnya disiplin secara rohani, ataupun di dalam teks ini berbicara mengenai peperangan secara rohani. Jadi Paulus mengajak saudara dan saya untuk kemudian hidup di dalam buah roh, bertumbuh di dalam buah roh, tetapi tidak saja kemudian mengatakan bahwa itu pekerjaan Allah saja dalam hidup saya, tetapi ini juga melibatkan tanggung jawab saudara. Saudara, sebagaimana saya katakan tadi, memiliki kemerdekaan, kuasa roh Allah ada dalam diri saudara, sehingga saudara bertanggung jawab untuk berperang terhadap keinginan-keinginan daging yang muncul dalam kehidupan saudara. Karena kita juga percaya bahwa orang percaya masih mungkin berdosa, ya. Jadi itu berarti saudara berkewajiban untuk melakukan hal ini. Saudara harus berdisiplin di dalam iman saudara dan berperang secara rohani seumur hidup saudara. Ini adalah hal yang saudara dan saya amati di dalam kehidupan orang percaya, ya, yang Paulus itu sampaikan. Dan di sisi yang lain, sekalipun buah roh ini ditulis dalam bentuk tunggal saudara, tetapi saudara dan saya harus ingat bahwa buah roh itu bersifat majemuk juga. Bersifat majemuk dalam arti apa? Buah roh yang tunggal atau satu itu memiliki banyak segi. Karena itu dikatakan di dalam list daripada buah roh itu ada 9 buah roh. Tentu ada banyak buah roh yang lain yang dicatat dalam surat-surat Paulus ataupun Injil. Tetapi di dalam hal ini Galatia memberikan kita 9 segi buah roh. Tetapi sekali lagi ini ada di dalam satu buah roh yang sama, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arti buah roh apa ini saudara? Ya, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menghasilkan integritas hidup yang harmonis dan menyatu, yang kemudian melibatkan tanggung jawab kita juga di dalamnya, dalam disiplin rohani dan peperangan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saudara dan saya lihat realita daripada hidup orang percaya yang dibicarakan di dalam Galatia. Apa yang terjadi di sana saudara? Ada perbedaannya, orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Kecondongan hatinya, seluruh hidupnya mengarah kepada kebergantungan total kepada Allah dan firman-Nya. Ini yang hidup dipimpin oleh roh. Karena buah roh tidak dapat dipisahkan daripada hidup dipimpin oleh roh Allah. Berjalan di dalam kebenaran firman, tidak dapat dipisahkan. Semuanya merupakan satu kesatuan. Maka saudara dan saya melihat di situ ada arah yang menuju kepada kebenaran yang diwahyukan. Tetapi saudara, ada ketidakkonsistenan karena dosa, di mana ada kondisi-kondisi saudara dan saya digodai oleh dosa,
baik secara internal maupun secara eksternal. Internal, saudara dan saya bisa mengingat bahwa perbuatan daging itu bisa muncul dalam kehidupan kita karena kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa ini, ya tentunya, tetapi dosa tidak berkuasa lagi atas kita, sehingga kita bisa sewaktu-waktu tidak konsisten, ya, terhadap Allah dan kepada firman-Nya. Sekalipun demikian, ya, saudara ingat kepada perkataan dari Calvin tadi, saudara menaati Allah, saudara memutuskan untuk hidup bersesuaian dengan kebenaran Allah, tetapi di dalam derajat yang tidak sempurna. Ini maksudnya, ya, saudara, ya. Jadi saudara dan saya sekalipun saudara dipanggil untuk bertumbuh di dalam buah roh, tetapi kita juga ingat bahwa fakta hidup kita masih ada di dalam tubuh yang berdosa ini. Sehingga mungkin untuk tidak konsisten, karena itu kita harus selalu berserah total kepada Allah, bergantung kepada Allah semata. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai lihat apa saja yang dimaksudkan dengan buah Roh Kudus, lebih tepatnya, ya, dengan 9 segi itu. Saudara, mari kita lihat 9 segi daripada buah roh yang merupakan kualitas rohani Kristen yang diberikan oleh Kristus bagi kita melalui pekerjaan Roh Allah. Kualitas rohani Kristen ini tidak dapat dipisahkan daripada karakter Kristus sendiri. Karena 9 segi buah roh adalah cerminan, refleksi daripada karakter Kristus sendiri. Saudara ingat ketika Allah itu menebus kita dalam Yesus Kristus, Alkitab berkata, Dia akan mengembalikan kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Berarti karakter Kristus, hidup Kristus akan juga menjadi milik daripada kita. Kita diubahkan oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga makin hari makin menyerupai Dia. Nah, mari kita lihat bagaimanakah proses pengerjaan itu di dalam 9 segi buah roh ini. Yang pertama, saudara dan saya lihat sikap disposisi dasar. Disposisi dasar ini adalah sesuatu yang begitu penting untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Saudara ingat di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, yang rusak total itu adalah disposisi kita. Disposisi kita. Tetapi struktur daripada gambar rupa Allah itu tidak rusak, ya, tidak hilang. Struktur kita dalam kapasitas intelektual, perasaan, kehendak, struktur tubuh dan jiwa tetap ada. Sampai hari ini saudara saya miliki. Tetapi yang dirusak oleh dosa adalah disposisi. Karena itu di dalam hal pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai buah roh dalam hidup kita adalah disposisi dasar. Dia harus mengubah itu di dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita lihat kata kasih. Di dalam teks kita ditulis sebagai bagian yang pertama. Dalam bahasa Yunani-nya kasih ini agape. Dan ini mengacu kepada Roma 13 ayat 10. Kenapa kasih ini disebutkan sebagai yang pertama, segi daripada buah roh yang pertama yang disebutkan. Karena dalam Roma 13 ayat 10 berkata, kasih adalah pemenuhan daripada hukum Taurat. Dan hukum Taurat, inti daripada hukum Taurat adalah apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau saudara dan saya lihat di dalam perbuatan daging tadi, rusak relasi itu antara Allah dan sesama. Seluruh perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Allah dan menyakiti sesama kita. Tetapi ketika buah roh itu dikerjakan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Allah memberikan kasih Kristus di dalam hidup kita. Kasih yang meliputi, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara dan saya ingat ini adalah pemenuhan daripada hukum Taurat. Sehingga ketika saudara dan saya melakukan kebajikan-kebajikan apa saja, atau segi-segi buah roh yang lain, saudara dan saya harus ingat itu harus berpatokan kepada kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13, saudara dan saya mengingat teks ini, ya, di dalam seluruh perbuatan kebajikan manusia, jika itu dilakukan bahkan sampai martir, dilakukan di luar daripada kasih, adalah sama seperti gong yang berbunyi, ya, tidak memiliki nilai apapun, ya, sia-sia, sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah. Karena itu dikatakan bahwa kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Saudara melakukan segala kebajikan, jika itu dilakukan di dalam kasih, maka saudara telah memenuhi hukum Taurat Tuhan. Unik ya saudara, ya, Allah tidak menuntut saudara sesempurna Yesus kerjakan bagi kita, tetapi Dia cukup meminta saudara mengasihi Dia. Dan kasih itu sekali lagi tidak lahir daripada hidup kita, karena sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah dan sesama seperti dalam perbuatan daging tadi. Nah, kasih ini kenapa disebut juga sebagai yang pertama? Karena kasih adalah refleksi dari karakter Allah. Sebagaimana tadi saya katakan, di dalam Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih.
Dan barang siapa yang mengasihi saudaranya, sesungguhnya kasih Allah tetap di dalam dia. Jadi itu berarti kasih Allah adalah kasih yang kemudian dinyatakan di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Kasih orang percaya berakar kepada kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam Kristus dan karya penebusannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam kasih agape yang Yesus berikan, kasih itu adalah kasih yang mengorbankan diri bagi keselamatan umatnya. Tidak ada kepentingan diri di dalamnya. Yesus tidak mati untuk dirinya sendiri. Yesus tidak kemudian mencurahkan darahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi Yesus mencurahkan darahnya, dia mati di atas kayu salib karena apa? Karena kita. Karena umat tebusannya. Karena kasihnya kepada umatnya. Maka dia mati bagi kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seorang yang hidup oleh Roh Kudus, yang memiliki buah roh, tidak mungkin tidak memiliki kasih sedemikian. Dia rela mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Dia rela mengorbankan dirinya demi kasihnya kepada sesama. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, saudara. Karena kalau saudara bicara ini gampang ya. Tapi kalau saudara lakukan tidak semudah saudara katakan. Saudara dan saya ketika berjumpa dengan situasi-situasi penting atau begitu kritis dalam kehidupan kita, dan saudara harus mengambil keputusan, memilih untuk mengasihi orang bersangkutan dan kemudian melepaskan apa yang saudara dan saya begitu cintai, itu sukar untuk dilakukan, sukar untuk dilakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa temukan itu juga di dalam kasih agape daripada Paulus kepada jemaat Tuhan. Misalnya dia ditangkap, dia rela dikorbankan sebagai orang yang diperlakukan dengan tidak adil karena Injil Kristus dan karena kebaikan bagi orang-orang non-Yahudi untuk mendengarkan Injil. Jadi hidup Paulus adalah hidup yang diperuntukkan bagi jemaat. Dia berkata kepada jemaat bahwa jemaat jangan susah hatinya. Jangan melihat penderitaan dia dan kemudian bersusah hati. Tetapi biarlah penderitaannya itu menghiburkan jemaat Tuhan. Karena untuk Injil dia menderita dan untuk kebaikan umat Allah supaya Injil itu tersebar di segala penjuru dunia. Membawa banyak orang mengenal Kristus. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti kasih Kristus yang agape itu, kasih itu dicerminkan di dalam kehidupan daripada umat Allah juga. Karena Roh Kudus mengerjakan kasih itu dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Jadi saudara dan saya lihat kemerdekaan Kristen kita bertumbuh dalam buah roh, kita memiliki kasih ini. Jadi implementasi daripada buah roh itu saudara adalah sesuatu yang terlihat di dalam kasih. Buah roh bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret yang harus dikerjakan dalam hidup kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Kasih agape ini adalah tindakan aktif ya, dari pikiran, perasaan dan kehendak yang dilakukan secara sengaja untuk kebaikan orang lain termasuk bagi musuh sekalipun. Jadi saudara dan saya memperhatikan Yesus secara sengaja, secara rela memberikan dirinya untuk dikorbankan. Kepada siapa? Kepada pihak yang memusuhi dia, yaitu kita manusia berdosa. Yang tadi dalam perbuatan-perbuatan daging telah memusuhi Allah, telah memusuhi sesama. Tetapi dia memberikan dirinya bagi kita. Kalau saudara dan saya ingat kalimat Rasul Paulus di dalam Roma, bagi orang yang baik mungkin ada orang yang mau mati baginya, tetapi tidak bagi orang berdosa. Siapa yang mau mati bagi orang berdosa? Tidak ada kecuali Yesus Kristus. Dengan demikian saudara dan saya melihat kasih itu melampaui diri sendiri. Kasih melampaui diri sendiri, kasih tidak memikirkan diri sendiri, kasih mengusahakan segala yang baik bagi sesama. Ini adalah keputusan sadar dan keputusan aktif daripada pikiran, perasaan dan kehendak kita. Saudara, kadang itu sesuatu yang sulit. Kadang itu tidak rasional bagi orang-orang yang mungkin berada di luar daripada iman Kristen. Tetapi ini adalah sesuatu yang rasional bagi kita yang ada di dalam Kristus. Kedua, saudara dan saya melihat di dalam disposisi dasar ini adalah sukacita. Sukacita ini juga adalah berakar di dalam sukacita Kristus. Saudara ingat di dalam Yohanes 10 ayat 10, Sinclair Ferguson itu mengatakan, Yesus menunjukkan sukacitanya sebagai gembala yang agung ketika dia memanggul dombanya yang hilang dan kemudian membawa mereka kembali ke dalam kandang Allah Bapa di sorga. Kita lihat Yohanes 10 ayat 10 ketika Yesus berbicara mengenai dia sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan, dalam segala sukacita.
Yesus memberikan itu kepada umat Allah. Melalui apa? Melalui karya dia sebagai gembala agung. Dan sekarang Roh Kudus mengerjakan sukacita, kelimpahan itu di dalam diri daripada umat Allah. Nah, sukacita orang percaya pertama-tama itu terjadi bukan karena dia diberkati oleh Allah di dalam aspek-aspek fisikal. Tetapi saudara, sukacita orang percaya pertama-tama karena apa? Karena dia berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus. Sukacita orang percaya 1 Petrus 1 ayat 8 berkata apa? Sukacita, kelimpahan orang percaya adalah di dalam Kristus. Dia berada di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, eksistensi kita yang berada di dalam Kristus adalah sesuatu yang menentukan hidup mati kita sebagai umat Allah. Saudara dan saya binasa kalau berada di luar Kristus. Karena itu dikatakan sukacita orang percaya berada di dalam Kristus, berarti kita memiliki hidup yang kekal sekarang di bumi ini dan nanti digenapi secara sempurna di dalam sorga yang kekal ketika Yesus datang kedua kali. Jadi ini adalah sebuah sukacita yang begitu besar yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan sukacita ini adalah sukacita yang dihasilkan melalui pelayanan firman oleh Roh Kudus bagi umatnya. Kita baca Roma 15 ayat yang ke-13. Jadi berarti buah roh juga di dalam sukacita tidak dipisahkan dari firman Allah. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita adalah pekerjaan Roh Kudus melalui firman. Jadi setiap kali saudara mempelajari firman Allah, mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal segi-segi aspek-aspek daripada pekerjaan Allah yang lebih dalam lagi, maka saudara memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, sukacita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tentu ini berbeda dengan sukacita yang sementara, yang seperti benih yang ditaburkan di antara bebatuan, yang kemudian dia bertumbuh tapi terhimpit. Ya, saudara, itu bukan demikian. Tetapi sukacita yang dimiliki oleh orang percaya adalah seperti sukacita yang dimana benih itu ditaburkan di dalam tanah yang subur, sehingga Roh Kudus mengerjakan firman itu dalam hidupnya, membuahkan apa yang menjadi kehendak Allah, dan kemudian dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu seberapa seringnya saudara bersukacita ketika saudara dapat mengerjakan kehendak Allah di dalam hari saudara. Entah hari itu hari buruk bagi saudara atau hari yang baik bagi saudara, tapi bagaimana saudara punya pengalaman bersukacita ketika firman itu dikerjakan di dalam kehidupan kita, kita dapat menaatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap umat Allah yang dapat melakukan kehendak Allah berdasarkan kekuatan Roh Kudus, saudara pasti akan mengalami kelimpahan ini. Lalu sukacita juga berbicara mengenai kekuatan bagi umat Allah, yang mana sukacita itu juga dibagikan kepada sesama. Jadi kita tidak bermuka muram. Ini saudara tidak kemudian berbicara mengenai saudara tidak boleh berduka cita, bukan. Tetapi saudara ini berbicara mengenai kekuatan rohani yang Allah berikan kepada saudara di dalam beragam situasi kehidupan saudara. Dan kemudian sukacita itu terpancar keluar. Terpancar keluar, sama seperti di dalam kasus jemaat Filipi. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Padahal Rasul Paulus ada di dalam penjara. Rasul Paulus ada di dalam penderitaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kekuatan rohani. Allah memberikan sukacita sebagai kekuatan rohani. Supaya apa? Supaya saudara dapat menanggung beban penderitaan dan dapat menseringkan sukacita Allah itu kepada orang lain. Sukacita ini tidak bergantung kepada situasi kita, baik buruknya keadaan kita, tetapi itu adalah hasil pekerjaan Roh Allah semata. Lalu damai sejahtera. Ya, disposisi yang berikutnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudara, dan saya lihat itu dalam bahasa Yunani erena, yang berarti ketenangan hati. Tentu ini beda dengan stoikisme yang mengatakan bahwa kita harus tenang, kuasai emosi kita, kendalikan emosi kita supaya dalam keadaan apapun saudara tetap tenang. Ya, sepertinya saudara kemudian mengabaikan ratapan yang seperti dinyanyikan oleh Ayub, ratapan yang kemudian dinyanyikan oleh Daud, atau ratapan yang dinyanyikan oleh para pemazmur. Tidak demikian saudara. Kita bukan menjadi orang-orang yang penipu terhadap diri sendiri. Damai sejahtera ini bukan berbicara ketenangan yang manipulatif seperti stoicisme itu katakan. Tetapi saudara, damai sejahtera ini berbicara mengenai
Damai sejahtera yang berasal daripada damai sejahtera Kristus. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera itu tidak akan lenyap, tidak akan hilang oleh apapun. Jadi saudara, ini berarti damai sejahtera itu adalah ketenangan hati yang dimiliki oleh orang percaya karena Allah sudah mendamaikan dia dengan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah mendamaikan umat tebusan Kristus dengan dirinya. Sesuatu yang begitu bergejolak dalam hidup kita karena tidak ada damai Allah, ya, penindasan daripada dosa. Segala kutukan Allah yang kita terima dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Tetapi kemudian melalui karya Kristus yang diaplikasikan Roh Kudus, kita memiliki kedamaian, memiliki ketenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berhadapan dengan kematian, ya, misalnya seseorang yang berhadapan dengan sakit terminal. Salah satu daripada jemaat di dalam gereja kami yang di Kupang, ketika dilayani menjelang kematian dia, dia sangat resah sehingga dia sepertinya antara mau pergi dan tidak begitu. Padahal dia sudah sakit sangat parah dan sebenarnya menurut prediksi daripada medis dia sudah harus meninggal dunia. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia begitu gelisah, jiwanya begitu gelisah dan tidak tahu apa yang digelisahkannya. Lalu Tuhan mengirim anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang melayani sang ibu ini. Dan kemudian ketika di dalam proses pelayanan itu, terbukalah keadaan apa yang menjadi pergumulan dia. Ada dosa-dosa yang melingkupi hati dia dan kemudian keadaan-keadaan yang belum diakuinya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya mengakui itu. Sampai Tuhan kirim anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk melayani dia. Dan setelah pelayanan itu berlangsung, yang terjadi adalah apa? Dia penuh dengan ketenangan dan dia pergi. Pergi dengan damai. Sebelumnya begitu tidak sejahtera, tidak tenang, gejolak jiwa begitu tekan dia. Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera, pendamaian dengan Allah. Tetapi setelah dilayani dan kemudian dia yakin dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pergi. Begitu smooth pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera adalah disposisi yang penting yang Allah harus taruh dalam hidup kita supaya meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Kristus. Dan karena itu kita menjadi ahli waris daripada hidup yang kekal. Sekalipun saudara harus melewati kematian, penderitaan dan kesukaran hidup saudara, dan saya ingat bahwa damai sejahtera Allah membuat saudara tetap tenang. Karena apa yang Allah janjikan, hidup kekal tetap menjadi milik kita. Dan kemudian damai sejahtera juga berbicara mengenai kesadaran bahwa seluruh kehidupan umat Allah, tubuh dan jiwa umat Allah berada dalam pemeliharaan Allah semata. Nah, ketika kita berbicara bahwa Allah memelihara tubuh dan jiwa kita, maka ini ada suatu kepuasan, ada suatu kepercayaan, ada suatu ketenangan yang kekal di dalam Allah. Sekalipun situasi tidak aman, sekalipun keadaan yang berada di dalam diri kita ataupun di luar diri kita, itu sesuatu yang mencekam, ya, sesuatu yang tidak begitu aman bagi kita. Tetapi saudara, orang yang memiliki damai sejahtera, dia yakin Allah menguasai, memelihara tubuh dan jiwanya sehingga dia puas kepada pemeliharaan Allah. Dia percaya dan dia tenang kepada pemeliharaan Allah. Seperti yang tadi saya katakan tentang ibu ini. Dia mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan akhirnya dia pergi dengan tenang. Ya saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah disposisi hati yang Allah kerjakan di dalam hidup daripada umat Allah ketika dia mengerjakan buah roh di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, buah roh secara konkret itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam segi kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Dan ini berbicara mengenai sikap kita kepada sesama. Kita punya disposisi hati sudah dibereskan. Lalu kemudian sekarang bagaimana relasi kita dengan sesama? Sikap kita kepada sesama itu sesuatu yang penting. Karena ingat, hidup kita adalah harus menyatakan kemuliaan Allah di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka ini adalah kesabaran, kemurahan dan kebaikan dalam relasi dengan sesama. Apa artinya kesabaran? Kesabaran ini juga kembali berakar kepada kesabaran Kristus. Saudara dan saya ingat mengenai kesabaran Kristus yang bertekun dalam menghadapi berbagai bantahan dari pihak manusia berdosa dan dalam seluruh caci makian dan seluruh hujatan dan semua apa yang dia harus terima di dalam penderitaan sampai kepada kematian di dalam karya penebusannya, itu semua dia pikul. Dia begitu sabar menanggung semuanya itu. Dan saudara ingat, ini adalah bagian yang menunjukkan kepada kita mengenai perkataan Allah kepada Musa.
Allah itu panjang sabar. Dia penuh dengan rahmat belas kasih. Dia mengampuni orang yang telah bersalah kepadanya, tetapi tidak membebaskan mereka yang melakukan kejahatan daripada hukuman. Saudara, ada kalimat yang begitu indah dalam Keluaran 34 ayat 6 dan kemudian Bilangan 14 ayat 18a mengenai Allah yang panjang sabar. Dan Ibrani 12 ayat 2 berbicara, panjang sabarnya Allah kepada manusia yang berdosa terdapat di dalam diri Kristus. Terlihat dengan jelas di dalam diri Kristus dan bagaimana ketahanan Yesus menanggung itu semua. Saudara, itulah kesabaran. Karena itu kesabaran memiliki aspek-aspek yang kita pelajari dari diri Kristus. Aspek-aspek ini sekali lagi ini bukan kekuatan kita tapi kekuatan dari Roh Kudus. Pertama, seorang Kristen yang sabar adalah dia harus sabar dalam menanggung perlakuan semena-mena. Perlakuan semena-mena, Yesus sudah menunjukkan itu. Saudara, ini tidak mudah. Ini tidak sama dengan saudara dan saya memperjuangkan hak-hak daripada orang Kristen ketika diperlakukan dengan tidak adil. Baik orang Kristen secara individual ataupun orang Kristen secara komunal. Di dalam ranah hukum saudara harus memperjuangkan itu. Tetapi di pihak lain Allah meminta saudara secara individual, orang-orang percaya, saudara harus sabar menanggung perlakuan semena-mena dari orang lain. Perlakuan yang tidak adil, yang tidak sesuai hukum kepada saudara. Ini sukar, saudara. Siapa di antara kita yang bisa mengalahkan keegoisan kita? Saudara dan saya selalu ingin untuk membela kebenaran kita, bukan? Di hadapan orang yang memperlakukan kita tidak adil. Dan sekarang Allah meminta kita sabar, tahan, bertekun di dalam menanggung semuanya itu. Saudara, sekali lagi ini tidak mudah. Seperti yang kasus yang kami pernah alami di dalam salah satu daripada keluarga kami yang mengalami penganiayaan, ya, KDRT yang begitu keras daripada pihak suaminya. Padahal karena suaminya itu memang hidup dengan perempuan yang berbeda, perempuan yang lain daripada istrinya. Dan kemudian keuangan daripada suami itu tidak diberikan kepada sang istri, gajinya tidak diberikan kepada istri, istri harus kerja keras untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Sudah begitu suami minta dia layani suami di dalam hubungan seksual dan ketika istrinya begitu sakit dalam tubuhnya karena dia mengidap penyakit kanker payudara, suami tetap menuntut apa yang menjadi tanggung jawab istri kepada suami, bahkan dia pukul istri KDRT sampai dengan titik hampir mau bunuh dia. Kalau seperti itu saudara, sabar. Ini sukar, saudara. Karena itu kalau saudara bilang buah roh bukan abstrak, ini konkret. Saudara harus jalankan itu dalam kehidupan saudara. Tetapi ini hasil pekerjaan Roh Allah. Dan sang istri tahan menanggung siksaan sedemikian sampai dia mati. Saudara, itu keluarga besar sampai datang untuk memisahkan mereka, meminta untuk diceraikan. Tapi istri masih berdiri di atas perjanjian pernikahan mereka. Istrinya berkata bahwa karena saya sudah berjanji di atas dasar perjanjian yang disahkan oleh Allah Tritunggal di hadapan Tuhan, saya tidak akan meninggalkan pernikahan ini, tidak akan bercerai. Dia tanggung itu sampai dia mati. Bahkan sebelum dia mati dia masih berkata kepada anak-anaknya, ampunilah dosa-dosa daripada ayahmu. Anaknya sampai berpikir, kok bisa mama, kok bisa begitu mengasihi suami yang begitu brengsek. Anaknya sendiri mengatakan papanya itu brengsek. Saudara, ini yang disebut dengan kesabaran. Menanggung perlakuan semena-mena. Tidak mudah untuk dikerjakan. Sabar dalam menanggapi pancingan kemarahan dari orang lain. Saudara, pancingan kemarahan ini bisa timbul dari mana saja. Dari anak-anak kita, dari diri kita sendiri, atau dari istri kita, suami kita, atau rekan-rekan kita yang lain. Pancingan kemarahan. Saudara sabar, ya. Saudara tiba-tiba disalib orang, lalu tiba-tiba saudara meledak, ya, di dalam amarah saudara, ya. Dan kemudian bisa keluar cacian, ya. Caci maki keluar dari mulut kita. Saudara, Alkitab berkata jika saudara memiliki buah roh dalam hidupmu, saudara harus menanggapi pancingan itu di dalam kesabaran, ya, kesabaran. Jadi saudara, ini sukar untuk ditaklukkan. Karena apa? Sedang melawan kedaginganmu sendiri. Lalu sabar terhadap kesalahan, kegagalan atau kekurangan orang lain. Seorang penafsir berkata begini, orang yang tidak sabar terhadap kekurangan orang lain adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dirimu sendiri adalah orang yang gagal. Dirimu sendiri adalah seorang yang kurang. Dirimu sendiri juga dapat melakukan kesalahan. Tapi kalau dia tidak sabar kepada kekurangan orang lain, ini menjadi sesuatu yang sukar. Saudara, ini berbeda dengan kalau saudara kemudian menegur dosa. Itu lain hal. Tetapi saudara ini sabar kepada kekurangan, kegagalan, kesalahan orang lain. Dengan cara mengasihi dan mengampuni orang bersangkutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, misalnya saudara berjumpa dengan orang tua yang begitu
lambat di dalam gerakannya, ya, karena memang dia sudah tua, sudah lansia, ya. Dia tidak bisa secepat gerak-gerik saudara. Ada satu jemaat yang sudah lansia. Setiap kali kalau mau jam PA, ada jemaat yang lain yang lebih muda itu datang jemput dia. Tapi kalau jemput dia selalu terlambat. Terlambat karena apa? Nenek ini siapnya lama sekali, ya. Tapi apakah jemaat yang jemput dia yang lebih muda ini berhenti menjemput nenek ini untuk datang PA? Tidak, saudara. Dia tekun terus jemput nenek ini, ya. Walaupun nenek ini juga telat terus, ya. Karena apa? Karena dia lansia. Sudah begitu lambat. Kecepatan dia itu tidak sama dengan kecepatan kita yang masih muda. Tetapi seorang ibu yang begitu tekun, ibu yang masih muda tetap datang jemput nenek ini bawa ke PA wanita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang disebut dengan kesabaran. Jadi buah roh berbicara mengenai konkret kehidupan Kristen seperti apa dalam relasi dengan sesama. Kemurahan hati. Kemurahan hati berbicara mengenai kecenderungan batin kita yang diciptakan oleh Roh Kudus yang menyebabkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain secara fisik, emosi, dan rohani, ya. Jadi kalau saudara dan saya lihat hal ini berarti sesuatu yang menyebabkan kepekaan. Tentu kepekaan ini, saudara, adalah kepekaan yang bukan natural saja, tetapi ini adalah sebuah kepekaan yang bersifat supranatural. Artinya memang Roh Allah gerakan saudara untuk berbelas kasih. Sama seperti Yesus Kristus itu berbelas kasih kepada manusia. Nah, saudara dan saya melihat di dalam kemurahan hati Allah ini, kita lihat misalnya Allah bermurah hati kepada semua manusia. Jadi Allah itu mengasihi secara umum kepada semua manusia ciptaannya tanpa kecuali. Matius 5 ayat 45 berkata Allah memberikan matahari, hujan, ya, musim menuai, musim menabur, ya, kepada semua manusia tanpa kecuali. Jadi itu berarti kemurahan hati, kepekaan kepada kebutuhan sesama. Saudara dan saya tidak boleh pila-pila hanya kepada orang percaya saja. Tetapi saudara harus merefleksikan apa yang merupakan karakter Allah dalam Kristus. Saudara pun harus menunjukkan kemurahan hati secara umum kepada mereka yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, karena itu sikap kemanusiaan orang percaya harusnya tidak dibatasi oleh ras, suku, bangsa tertentu atau oleh agama tertentu. Kalau saudara dan saya melihat di dalam kebutuhan daripada kota yang misalnya beberapa waktu yang lalu mengalami masalah bencana alam, saudara dan saya menemukan bahwa waktu kita mendrop bantuan, kita drop bantuan kepada semua orang. Aceh ketika kena tsunami, apa yang terjadi? Orang Kristen waktu datang, mereka melayani bukan saja orang-orang Kristen yang ada di Aceh, tetapi mereka juga melayani orang-orang non-Kristen, karena Aceh itu adalah mayoritas beragama Muslim. Dan saudara bisa lihat betapa cinta kasih Tuhan yang secara umum diberikan kepada orang lain dalam kemurahan hati dibaca oleh banyak orang Aceh, dan mereka bersyukur, mereka berterima kasih untuk dukungan bantuan itu. Jadi saudara dan saya melihat bahwa ketika kita bermurah hati, peka terhadap kebutuhan orang lain, kita harus mencontoh Allah, sehingga kita tidak boleh dibatasi rasa kemanusiaan kita kepada urusan agama, ya, dibatasi oleh agama, suku, bangsa tertentu atau ras tertentu, tidak, ya. Dan kemudian Allah juga bermurah hati kepada umat pilihannya di dalam aspek keselamatan, di mana Roma 9 ayat 15 berkata bahwa dia berbelas kasih, dia bermurah hati kepada siapa dia ingin untuk bermurah hati dan mendapatkan belas kasihnya. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa kemurahan hati kita adalah kepekaan yang begitu penting yang diberikan Allah kepada kita untuk kebutuhan orang lain. Dan ini juga meliputi keramah tamahan kita, sikap bersahabat kita, dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti orang Kristen itu tidak kemudian dingin orangnya. Saudara dan saya harus menunjukkan keramahan, persahabatan yang bukan palsu, tetapi itu lahir daripada hati yang peka. Saudara, kadang-kadang jemaat Tuhan dihiburkan bukan karena kata-kata nasihat kita, tapi karena senyuman yang tulus daripada diri kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Senyuman yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan kepada sesama kita. Sehingga senyuman itu mampu untuk mengubah cara pandang orang kepada kita. Persahabatan yang dibangun mulai dari senyuman. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya menunjukkan kemurahan hati kita, keramah tamahan kita, ya, cinta kasih kita kepada orang lain. Dan di saat yang sama saudara mempedulikan perasaan sesamamu. Kepekaan yang merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus, dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan.
Karena kebaikan adalah kemurahan dalam tindakan, perkataan dan perbuatan menolong orang lain. Ya, di mana orang bersangkutan itu memiliki kesiapan hati untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga mengandung unsur kemarahan dan disiplin. Wah, saudara kalau lihat begini berarti kebaikan ini bukan sekedar urusan murah hati ya. Saudara dan saya peka dan menolong orang lain, tetapi saudara dan saya juga harus ingat bahwa ada urusan marah dan disiplin. Mari kita lihat Yesus Kristus ketika menunjukkan kebaikannya kepada dua konteks yang berbeda. Misalnya di dalam Matius yang pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 kita melihat di situ. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, apa yang dia lakukan di situ? Dia menunjukkan kebaikan hatinya tetapi dengan cara yang keras, dengan kemarahan dan disiplin. Ya, dia tegur dengan cara yang begitu keras ya, ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ini adalah disiplin, marah yang kudus yang tadi saya katakan bukan sebuah ledakan emosi daripada perbuatan daging, tetapi ini adalah lahir daripada kemurahan hati. Dan kemudian kita lihat juga di dalam Lukas pasal yang ke-7, sikap Yesus yang murah hati ini di dalam kebaikannya ditunjukkan secara berbeda. Di dalam konteks pasal 7, Lukas 7, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-50. Di situ berbicara mengenai perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus dengan kualam yang berisi minyak narwastu yang wangi itu. Jadi kalau saudara lihat di situ bagaimana Yesus mengasihi dia, menunjukkan kebaikannya. Orang lain mencibir, orang lain mengatakan bahwa ini orang berdosa, tapi Yesus memberikan perumpamaan dan Yesus berkata, dia adalah orang yang telah diampuni oleh Allah. Dia melakukan apa yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dengan selamat. Nah saudara, ini berarti Yesus menunjukkan kebaikan, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara disiplin, dengan amarah kepada perbuatan dosa, tetapi juga dengan menunjukkan kemurahan hati, kebaikan, menolong sesama, khususnya perempuan yang berdosa ini, mengampuni dosanya dan menyelamatkan dia. Nah jadi kalau dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa di dalam kebaikan kita berarti itu tidak boleh menjadi milik kita sendiri, tetapi kebaikan itu harus ditunjukkan kepada sesama kita. Seperti yang Yesus itu tunjukkan. Yesus berjalan berkeliling dengan berbuat baik ya. Itu berarti kita pun ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menunjukkan kebaikan Allah kepada semua orang tanpa kecuali, baik kepada orang percaya maupun kepada musuh. Saudara bisa bandingkan itu di dalam Matius dan juga dalam Galatia. Nah jadi kalau kita lihat di dalam hal ini berarti pekerjaan Allah begitu banyak ya di dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita sikap yang benar kepada sesama kita. Dia mengubahkan itu dari dalam kehidupan kita dan itu terpancar keluar sehingga bisa dinikmati oleh sesama kita. Dan yang ketiga, kita lihat bertumbuh dalam buah roh. Ini adalah sikap kepada diri sendiri. Disposisi hati diubah, sikap kepada sesama diubah, dan sikap kepada diri sendiri pun diubah di dalam buah roh. Yang meliputi kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita lihat kesetiaan. Kesetiaan ini dalam bahasa Yunaninya pistis, yang berakar pada pribadi Kristus yang setia kepada Allah dan tugas yang diembannya sampai kematiannya tiba. Yesus berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan dia mengerjakan kehendak Allah sampai selesai. Misi dia di dunia ini tuntas. Nah kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti sikap kepada diri kita sendiri. Saudara harus memiliki karakter seperti Kristus. Saudara harus memiliki karakter yang setia di dalam melakukan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas yang diberikan Allah kepada kita itu banyak hal. Saudara punya tanggung jawab di dalam rumah tangga, saudara punya tanggung jawab dalam pelayanan gerejawi, saudara punya tanggung jawab di dalam kantor, saudara punya tanggung jawab yang banyak sekali yang Allah berikan, ya, multidimensi tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Allah. Dan Allah memanggil saudara untuk apa? Saudara setia. Setia kepada pekerjaan yang Allah berikan kepada saudara. Saudara setia kepada pekerjaan itu saudara lakukan sampai selesai. Saudara ingat Markus. Kenapa Paulus begitu marah kepada Markus di dalam perjalanan misinya? Dan dia sampai bersih tegang dengan Barnabas dan dia tidak ingin bawa Markus di dalam pelayanan misi dia. Karena apa? Markus seorang muda yang tidak bertanggung jawab di dalam pelayanan dia.
Markus sering kali memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Saudara, itu sebabnya Markus tidak dapat dianggap layak untuk dipercayai pekerjaan Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus, kamu tidak boleh masuk dalam pelayanan gerejawi, pelayanan misi, tidak boleh. Tapi saudara, apa yang terjadi? Barnabas ambil Markus, dan Barnabas membimbing Markus sedemikian sehingga Markus menjadi seorang yang setia. Hari ini saudara dapat Injil Markus karena ada seorang Barnabas yang membimbing Markus yang tidak setia itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang percaya, saudara harus memiliki sikap ini. Kalau tanggung jawab itu diberikan kepada saudara sebagai anggota KOR, datanglah tepat waktu, lakukan tanggung jawab saudara sampai selesai. Kalau saudara seorang pianis, saudara seorang liturgi, saudara seorang pengkhotbah, atau saudara seorang bos di dalam bisnis saudara, seorang karyawan, seorang OB, dan banyak hal pekerjaan yang lain, lakukan itu dengan setia. Jadikan dirimu layak untuk dipercayai. Karena apa? Alkitab berkata, barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak akan setia dalam perkara besar. Bicara mengenai apa? Loyalitas. Kalau saudara di dalam dirimu sendiri, saudara tidak loyal, saudara tidak mungkin dipercayai oleh Allah dan juga oleh manusia. Saudara tidak dipakai dalam kerajaan Allah. Jadi kesetiaan menjadi sesuatu yang begitu penting supaya saudara dan saya dikatakan seperti Musa. Dia setia, hamba yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Itu hamba. Sedangkan Yesus adalah anak Allah yang setia dalam segenap rumah Allah. Jika Kristus itu setia dalam seluruh pekerjaan misi yang Allah berikan, mengapa saudara tidak setia ketika Allah mempercayakan pekerjaan bagi saudara? Yang kedua, kelemah lembutan. Kelemah lembutan berbicara mengenai penghormatan yang peka terhadap orang lain dan kehati-hatian agar tidak pernah berperasaan terhadap hak-hak orang lain. Ini yang saya katakan. Saudara dan saya harus memperjuangkan hak-hak orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hak-hak orang lain ini juga meliputi hak Allah. Saudara peka dan begitu berhati-hati di dalam memperlakukan hak Allah dan juga hak orang lain. Saudara, ini masalah diri saudara, masalah sikap hati saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tidak pernah menghormati hak daripada Allah, saudara juga tidak akan menghormati hak sesama. Menghormati hak Allah berarti saudara menghormati hak sesama. Kalau saudara menghormati hak sesama, ya saudara, tapi tidak menghormati hak Allah, itu juga sesuatu yang merupakan disintegrity. Ya, seperti yang terjadi kepada para pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dermawan atau para pebisnis hebat yang memperlakukan karyawannya dengan begitu baik, memperhatikan hak-hak hidupnya, tetapi mereka seringkali tidak di dalam Kristus. Ya, jadi itu adalah sesuatu kebenaran yang terpisah daripada Allah, disintegrity. Sedangkan saudara tidak begitu. Jika saudara adalah seorang tuan, Alkitab berkata, lakukan itu berdasarkan kehendak Allah. Jika saudara seorang hamba, lakukan itu berdasarkan kehendak Allah. Yaitu apa? Hamba melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada tuannya. Dengan demikian dia memelihara hak daripada tuannya. Begitu juga tuannya kepada hambanya dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak daripada hamba-hambanya. Jadi saudara, ini adalah sebuah relasi yang dimana Allah itu berikan kepada kita dengan sesama, tetapi diberikan mulai di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita harus punya kelemah lembutan, kita harus berhati-hati dan menghargai hak-hak orang lain. Jadi ini sama seperti Yesus Kristus yang lemah lembut, ya, yang dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut. Belajarlah kepada Kristus. Kristus taat kepada Allah dan hukum Allah dan belajar melalui para pemuka agama Yahudi. Saudara dan saya perhatikan di sini, Yesus menghargai sekali hak-hak daripada semua manusia. Dia bahkan kemudian mau taat tunduk kepada Allah dan kepada hukum-hukum Allah melalui pembelajaran di bawah pemuka agama Yahudi yang sebenarnya orang berdosa juga. Tetapi Yesus begitu menghormati mereka. Yesus tidak mengecam mereka pada waktu dia berada di bawah kaki daripada para rabi Yahudi itu untuk belajar selama masa usia dia sampai dengan bar mitzvah, ya, masa muda dia. Jadi saudara lihat di sini berarti Yesus lemah lembut. Dia mau belajar, dia mau menghormati orang lain, ya, dan di situ juga dia menghormati Allah. Dan ini berbicara mengenai kerendahan hati kita, di mana kita bersedia untuk tunduk kepada orang lain jika tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Yesus lakukan itu. Jadi itu berarti saudara dan saya di dalam kelemah lembutan, saudara dan saya juga belajar mendengarkan orang lain. Kadang-kadang kita rasa diri itu sudah orang tua, atau kita lebih banyak berpengalaman dalam pelayanan. Ketika ada orang muda datang untuk berbicara kepada kita tentang kebenaran firman, seringkali kita menolaknya. Karena apa? Karena pride, kesombongan diri kita. Tetapi kalau saudara dan saya punya hati yang lemah lembut, saudara memiliki hati yang rendah hati, mendengarkan kebenaran. Mendengarkan kebenaran. Sekalipun mungkin itu dikatakan oleh seorang muda daripada kita, ya.
Jadi ini adalah sesuatu hal yang betul-betul baik sekali yang Allah taruh dalam diri kita. Dan terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri di dalam bahasa Yunani ini berbicara mengenai kekuatan di dalam. Kekuatan di dalam ini berbicara mengenai seni memerintah diri sendiri. Perintah diri kita. Ya, di mana kita mampu mengendalikan diri sendiri, tidak menyerah kepada keinginan, dorongan atau perasaan yang berdosa. Orang yang ada di dalam LGBT seringkali membenarkan diri mereka terhadap kecondongan-kecondongan demikian. Mereka menganggap bahwa kecondongan untuk lesbian atau homoseks adalah sesuatu yang sah untuk diikuti. Tapi Alkitab berkata bahwa kalau saudara adalah orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, saudara mampu untuk mengendalikan diri saudara. Kekuatan itu Roh Allah berikan di dalam diri saudara sehingga kecondongan itu mungkin ada dalam dirimu, tetapi saudara berkuasa untuk mematikannya. Sehingga bisa saja dalam diri daripada orang percaya muncul kecondongan untuk melacur, kecondongan untuk lesbian, kecondongan untuk melakukan hal-hal yang tadi dibahas dalam perbuatan-perbuatan daging. Kecondongan itu mungkin ada. Tapi sekali lagi kekuatan di dalam dirimu itu diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk apa? Perintah dirimu untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi ini adalah kemerdekaan yang saudara dan saya miliki. Dan Kristus di sini menunjukkan teladan penguasaan diri yang sempurna dalam seluruh hidupnya sampai kepada kematiannya. Yesus mengendalikan dirinya, bahkan dia tidak menggunakan kekuasaan keilahiannya bagi kepentingan dirinya sendiri. Saudara bayangkan selama 30 tahun sebelum dia melayani publik, dia tidak menunjukkan identitas keilahian dia. Walaupun identitas keilahian itu tetap melekat pada dirinya, tapi dia tidak menunjukkan itu dalam perilakunya. Karena itu, saudara-saudara daripada Yesus Kristus itu kemudian meragukan kemesiasan Yesus. Karena dia tidak menunjukkannya. Saudara lihat itu penguasaan diri yang luar biasa. Dia mengendalikan dirinya sehingga kecondongan-kecondongan. Bayangkan, Maria bikin dosa, Yusuf bikin dosa, saudara-saudaranya bikin dosa, saudara di hadapan dia. Ada pancingan untuk berbuat dosa. Ya, tetapi Yesus mengendalikan itu. Yesus berkuasa menguasai dirinya sehingga dia tidak menggunakan segala kapasitas dirinya untuk melayani dosa. Jadi dengan demikian saudara, kita melihat di sini mengenai bertumbuh dalam buah roh. Adalah pekerjaan Roh Kudus yang secara praktis dalam kehidupan kita untuk kita boleh berjalan di dalam kebenaran, dipimpin oleh kebenaran, sehingga hidup kita adalah hidup yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Ini adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang praktis dalam kehidupan kita. Sehingga jika saudara dan saya dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kalau tidak berbuah roh, saya kira itu adalah sesuatu hal pengalaman palsu. Tetapi jika saudara adalah seorang yang dibaptiskan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin hidup oleh Roh Kudus, dan memiliki buah roh, maka itu adalah suatu konfirmasi pasti bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan kita boleh menggunakan seluruh kemerdekaan kita dalam kebebasan moral kita dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman. Begitu banyaknya hal yang Engkau berikan kepada kami, dan biarlah Roh Tuhan memimpin kami untuk berhati-hati dalam kehidupan kami sebagai umat Allah, dalam menjalankan kemerdekaan kami, dalam menjalankan kebebasan moral kami, supaya kami dapat hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan melalui karya Roh yang memberikan buah roh dalam hidup kami. Tuhan pimpin setiap kami sehingga oleh anugerah Tuhan kami boleh menghidupi kebenaran ini di dalam kuat kuasa Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.